Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo di Kepo, balik lagi di Kepoin Kampus, Bangkus Kampus ya bertiga. Dan di samping aku seperti biasa udah ada tamunya nih ya. Tapi sebelum itu aku mau ngingetin kamu untuk like dan komen akun YouTube ini. Sebanyak-banyaknya juga di share biar teman-teman kamu bisa nonton video-video sebelumnya. Di samping aku udah ada tamu nih ya. Sebenarnya mungkin udah nggak asing ya untuk The Kepo yang setia menonton program Kepoin Kampus karena sebelumnya pernah diundang ya. Ya, alhamdulillah. Nah, tapi mungkin nih ya, karena kan sudah penerimaan mahasiswa baru, mungkin ada The Kepo baru nih ya. Boleh dong kenalan dulu. Ya, sebelumnya aku ucapin dulu terima kasih kepada kakak host, terus juga tim Kepoin Kampus beserta kru-kru yang dibalik acara luar biasa ini. Aku mau ngucapin terima kasih banyak karena sudah mengundang aku untuk hadir di acara ini lagi dan lagi, alhamdulillah. Jadi berasa kayak malam penghargaan ya. Oke, kenalin semuanya. Halo, aku Salwa Spianggriani dari Prodi KPI Lokal 2 semester 3. Jadi adik kelas ya. Kita bener. Satu prodi kebetulan ya. Berarti lagi sibuk-sibuknya UAS. Ya benar sekali. Stres. Lumayan. Jangan stres-stres ya buat kamu mahasiswa UIN mungkin ya. Ya dijalanin aja karena sebentar lagi libur, Wak. Sabar ya, pelan-pelan ya dikerjain semua ya. Nah, kalau The Kepo lihat yang kemarin postingan akun UINSI TV atau mungkin ngikutin akunnya Media Center Fuad, mungkin nggak asing ya sama muka Salwa dengan fotonya yang cantik tentu ya. Dan kemarin kan habis juara lomba ya. Iya, benar. Itu lomba apa sih, Wak? Jadi itu lebih tepatnya ke challenge, challenge voice over ya, namanya Indonesia Voice Over Festival. Yang ngadain kemarin siapa? Nggarain itu Voice Institute Indonesia bersama dengan Spacebar dan Artesia Pro. Dan alhamdulillah Salwa mendapatkan juara ya kemarin. Juara berapa tuh? Alhamdulillahnya dapat juara 5. Dari berapa peserta? Dari 1.300 peserta. Wow. Kalimantan Timur satu-satunya? Iya benar. Wow. Mewakili Kalimantan Timur, mewakili UINSI dengan 1.000 peserta bisa masuk di 10 besar ya. Di 5 besar deh ya. 5 besar ya, tuh alhamdulillah. Ya. Tapi nih Wak, kemarin pasti ada pendaftarannya ya? Ada. Boleh dong diceritain daftarnya kemarin gimana? Sebenarnya ini pendaftarnya ini tanpa dipungut biaya, jadi free. Dan awalnya itu coba scroll sih, dan akunnya ini sebenarnya sudah aku follow. Jadi udah tahu nih info-info kelas-kelas dari akun Voice Institute Indonesia. Nah kebetulan lihat nih info, wah ada challenge nih, coba deh iseng-iseng nyobain ngisi waktu luang juga gitu. Oh tapi Salwa ini emang voice over talent atau gimana? Enggak sih sebenarnya ya akan tapi insya Allah doakan aja. Kita doakan, amin. Terima kasih. Tapi kenapa sih mau daftar? Emang karena kebetulan program studi komunikasi kan akan terus bersinggungan dengan bicara gitu. Apakah jadi salah satu alasan itu atau ada alasan lain sih untuk ngikutin lomba ini? Ya nambah fit IG juga. Oke, itu penting ya, itu penting. Promosi diri. Iya benar-benar. Ya itu sih salah satunya juga. Kemudian juga tadi sudah saya sebutkan ngisi luang. Dan juga ini sih saya mau ke ngasah skill. Ya lebih ke nambah ngasah skill yang ada gitu. Oh jadi memang Salwa udah ngerasa backgroundnya udah di situ tuh ya? Iya. Tapi Wak boleh nggak cobain dong, kita mau dengar secara langsung. Kalau kemarin kan kita dengar video doang ya. Coba boleh nggak? Yang kemarin aja nggak apa-apa. Boleh. Oke. Diem ya. Kita dengerin suara merdunya Salwa nih. Aku agak minder soalnya cempreng sekali suara saya. Silakan Salwa. Memulai sesuatu itu nggak pernah mudah. Mimpi-mimpi yang ingin digapai harus diusahakan dengan sebuah langkah. Sebuah langkah untuk mencoba menciptakan karya melalui Artesia. Kamu bisa jadi apa aja, dari podcaster, penyanyi, musisi, sampai jadi VO talent. Kebutuhan audio kamu bisa dipenuhi dengan Artesia. Untuk jadi pusat perhatian, tentu butuh kualitas yang tidak diragukan. Disinilah Artesia menjadi produk yang bisa kamu andalkan. Shine your own way with Artesia.
Tepuk tangan semuanya. Kita merasa melihat mendengar video kemarin ya. Nah, Wak, kalau itu kan tadi emang lomba ya. Boleh nggak kalau misalnya kita coba secara mendadak nih, Salwa coba VO talent kayak tadi, VO face over kayak tadi, tapi mempromosikan Kepoin Kampus, boleh nggak? Oh boleh. Coba deh. Ini sekalian nanti bisa dipasang gitu ya di IG Winsi TV sebagai salah satu promosi. Silakan Salwa. Oke. Halo semuanya. Gugup ya Bunda. Maaf. Oke, halo semuanya. Buat kalian nih yang pingin tahu informasi seputar kampus, mahasiswanya ataupun yang pingin kepo-kepoin tentang kampus UINSI, bisa banget langsung aja cek dan kepoin YouTube-nya Kepoin Kampus. Emang enak ya suara Salwa. Suara Salwa tuh tipikal suara berat, tapi nggak berat. Kalau biasanya kan suara berat, suara bulat itu ke arahnya. Kalau Salwa ini enak gitu ya, enak didengar, enak juga dilihat orangnya ya. Oke, tadi kita udah dengerin suara Salwa ya, tapi emang agak beda ya Salwa sama suara ketika Salwa ngomong. Ngerasa beda atau sama aja sih sebenarnya? Sebenarnya sama aja sih. Oh gitu. Tapi emang lebih halus aja kali ya dengan intonasinya pastinya kan ya. Iya benar. Ekspresi juga. Benar. Karena emang harus senyum gitu biar yang dengar juga enak. Karena Ya, kedengaran ya. Kalau misalnya suara kita senyum, ketika kita bicara kita senyum sama biasa aja itu bedanya kelihatan ya. Benar kelihatan. Seru kalau ngomongin terkait dengan voice over nih ya, karena banyak banget yang harus digali ilmunya. Tapi Wak, caranya Salwa nih ya, latihannya gimana sih? Maksudnya itu kan pasti dilatih ya, untuk menghasilkan suara yang tidak terlalu cempreng gitu. Karena aku yakin sih Salwa pasti punya suara cempreng kan. Pasti ada sisi sedikitnya gitu loh. Nah, biar latihannya tuh gimana sih biar ketika nge-VO itu suaranya halus kayak Salwa tadi? Sebenarnya enggak latihan setiap hari gitu, enggak sih. Lebih ke suka aja nih ngucapin atau lihat di poster-poster, di e-commerce, di merek-merek gitu. Jadi kayak langsung aja kayak langsung terlatih dan spontan ya? Iya spontan. Aku juga baru nyadar itu pas ada teman yang iseng-iseng nih cobain ini baca ini. Nah dari situ juga baru sadar gitu. Wah iya juga ya gitu. Jadi nggak ada latihan khusus sih, nggak ada ikut-ikut kelas. Jadi awalnya nyoba-nyoba gitu ya, Iya, akhirnya keterusan ya. Iya. Tapi Wak, kan selama ikut lomba beberapa kali kan lo ikut lomba voice over nih ya, pasti punya kesulitan kan? Kesulitannya gimana tuh? Namanya aja tag ya, entah tag video, tag voice itu pasti ada kesulitannya. Kalau dari aku sih untuk tag voice ini pastinya ada struggle yang buat hasilnya bagus tuh pasti ada. Terutama ini kita harus di tempat itu benar-benar yang sepi, nggak ada orang. Terus juga konsentrasi itu dibutuhkan. Terus yang paling penting mood sih. Kalau mood down nggak bagus, nggak bakal bisa untuk take voice gitu. Jadi mood itu harus bagus dan itu menentukan dan berpengaruh untuk hasil yang kita keluarkan itu suara itu gitu sih. Jadi emang jaga mood itu penting ya, karena ya, kalau apalagi perempuan ya Wak ya. Kalau perempuan kan mudian ya. Kalau udah sekali nggak mood semuanya salah. Benar. Oh ternyata Salwa juga gitu ya. Kelihatannya kalem gitu, tapi ternyata juga punya sisi yang seperti itu. Gitu. Tapi nih ya, menurut Salwa, sebenarnya semua orang itu bisa jadi VO talent atau ada standar khusus nih suara-suara yang seperti apa yang bisa sebenarnya jadi VO talent? Menurut aku semuanya orang tanpa terkecuali itu bisa menjadi seorang voice over talent. Entah dia suaranya yang cempreng, suaranya yang enggak orangnya mikir ini suaranya ini ngapain sih ngomong yang enggak apa buat umum gitu, enggak cocok. Enggak cocok gitu. Sebenarnya bisa
Yang penting dia tahu tekniknya sih, teknik dia bisa mengekspresikan bagaimana suara itu terlihat enak. Jadi bukan suara bagus yang dibutuhkan, tapi suara yang enak. Gitu Oke, sih. enak didengar ya, Iya, nyaman di benar. telinga lah ya kata orang. Nah, tapi nih Wak, ada orang yang mereka tuh nggak suka dengar suaranya. Pernah nggak sih ngerasain kayak gitu? Kayak misalnya habis tag video, habis tag audio nih ya. Terus kayak diputar, ih kenapa sih suaranya kayak gini gitu. Padahal sebenarnya suara sendiri. Salwa pernah nggak kayak gitu? Itu sering banget sih. Nah, Kan awal-awalnya juga nggak pede dengan suara sendiri. Gimana akhirnya Salwa bisa lepas dari itu? Pertama ini sih dukungan orang-orang sekitar, terus juga minta coba dengar. Aku mau tes nih di depan kamu, gimana, kasih pendapat gitu. Seperti itu sih dari awal itu orang-orang sekitar minta pendapat dari ya. Jadi emang butuh orang gitu ya untuk dengerin kita, karena kalau misalnya kita ngerasa kurang terus nggak sih ya, kalau misalnya kita habis take video atau take audio kayak ih kurang, tapi di telinga orang lain belum tentu kayak gitu kan. Ya benar. Jadi buat kamu yang misalnya mau juga nih kayak Salwa ikut ini ikut itu, dicoba aja dulu kali ya Wak ya. Ya. Oke. Ini Wak, boleh nggak sih Wak kasih tips dong buat teman-teman yang mungkin baru mau mulai atau mungkin setelah nonton video Salwa, kayaknya arah aku juga ke VO gitu. Boleh nggak kasih tips buat mereka yang harus diperhatikan ketika mau jadi VO talent? Oke, dari aku untuk menjadi seorang voice over talent itu yang pertama tentunya harus percaya diri ya, karena semuanya harus dimulai dari diri sendiri. Benar. Kalau nggak dari diri sendiri nggak mungkin bisa. Kemudian yang kedua itu banyakin jam terbang, entah praktik sendiri, kemudian nyobain ikut event-event, bahkan nerima job-job gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu untuk menjadi seorang voice over talent itu kan anggapan masyarakat nih, orang-orang itu bilang cuma ngomong aja kok, cuma suara aja kok gitu. Kalian tidak tahu di baliknya. No, it's not true guys, karena itu semuanya itu butuh perjuangan. Aku sendiri sebenarnya ngerasakan pengalaman itu setelah masuk studio rekaman. Itu benar-benar butuh perjuangan karena kita dihadapkan dengan klien, dengan produser. Nah, itu dari ekspresi, kita butuh ekspresi, kemudian tenaga, terus juga mood yang tadi aku bilang, mood itu harus selalu bagus, nggak boleh down. Itu kan penting banget, itu dibutuhkan. Nah, oleh karena itu untuk ketika mempelajari teknik itu industrinya kita juga perlu tahu. Seperti itu yang tadi aku sebutkan ketika sudah masuk di studio rekaman. Selanjutnya ketika sedang take voice itu sebenarnya ini poin pentingnya sih menurut aku. Dalam pikiran kita, mindset kita itu bukan kita nih ngerekam nih bukan harus terdengar bagus gitu. Tapi bagaimana yang kita hasilkan itu terdengar enak. Karena untuk menjadi voice over itu bukan suara bagus yang dibutuhkan, namun suara yang enak tadi yang telah saya sampaikan. Dan pada dasarnya semua orang itu memiliki suara yang bagus, namun tidak semuanya memiliki suara yang enak ketika nyampaikan. Nah, kemudian yang terakhir dari aku nih, butuh networking atau koneksi. Ketika kita nyemplung nih atau masuk ke dunia voice over, kita ini harus memiliki koneksi. Salah satunya itu kita bisa bergabung di komunitas, karena dari situ kita bisa tahu nih dunia luar, kita bisa sharing-sharing, belajar dari komunitas tersebut. Seperti itu. Intinya adalah mau belajar ya, belajarnya benar. dari mana aja. Bisa kayak tadi Salwa bilang, kalau misalnya ada teks di pinggir jalan dibaca aja dengan beberapa nada tentunya ya. Terima kasih ya Salwa. Nah kalau tapi ini tadi kan udah tipsnya tuh. Harapannya Salwa kan tadi udah menang gitu kan. Dan juga sebelum-sebelumnya juga udah pernah menang kan untuk lomba voice over. Harapan kedepannya apa Wak? Ada nggak keinginan aku kayaknya mau kerja di bidang ini? Sebenarnya sudah, karena setelah melewati sampai detik ini sih sudah lebih jelas ya harapannya. Pasti
masuk ke bidang ini. Udah nerima job-job gitu ya, alhamdulillahnya sudah ada beberapa sih udah nerima job-job gitu, dan harapannya juga ke depannya bisa menambah ini relasi, maksudnya nggak cuma di Kalimantan Timur gitu, kenal dengan seorang voice talent kan, bisa belajar bareng nggak cuma dari Kalimantan Timur, mungkin dari provinsi-provinsi lain bisa ketemu terus belajar bareng, tekniknya apanya dan sebagainya. Itu sih lebih harapannya, bisa ketemu lagi orang-orang baru yang bisa membahas sefrekuensi gitu, membahas masalah ini seperti itu. Dan punya pengalaman, karena emang kita banyak belajar dari orang lain juga ya. Iya, benar. Dan juga banyak yang belajar dari Salwa nih. Pesan deh Wak buat teman-teman yang mungkin sebenarnya punya keinginan, kayak misalnya setiap dengerin VO orang gitu dia ngikutin, tapi belum ada kemauan untuk aku coba buat video deh, aku coba buat audio ini deh gitu, atau mungkin aku mau coba deh buat ikut lomba tapi masih kayak takut, bisa nggak ya, menang nggak ya gitu. Gimana Wak? Dari aku, nothing is impossible, try on and try on. Coba hal baru, karena mencoba sesuatu, apalagi mencoba sesuatu tuh yang kita ini sudah tahu, wah ini bakat aku di sini, nah itu harus dicoba tuh, kalau nggak sekarang tuh kapan lagi. Karena menurut aku nih, setelah sampai sekarang ini, menurut aku keberuntungan itu bisa aja datang dari mana saja, kapanpun, tanpa kita sangka-sangka. Karena dari hal yang kecil yang kita mikir itu, ini nggak mungkin deh, aku ngalamin ini nggak mungkin, aku bisa ngedapetin ini. Nah itu dari hal yang kecil seperti itu aja, bahkan bisa kita tuh bisa menjadi kesempatan yang besar. Dari ketidakmungkinan itu bisa menjadi mungkin. Nah seperti itu sih. Oke, bener ya. Jadi emang kalau kita nggak perlu tahu nih rezeki datang dari mana aja, tapi kesempatan itu cuma punya orang-orang yang mau buat coba. Terima kasih Salwa. Diingat ya teman-teman pesannya dari Salwa, jangan takut buat coba, itu aja dulu. Intinya bisa atau nggak bisa itu urusan belakang. Yang penting coba dulu. Nanti kalau udah bisa alhamdulillah, kalau nggak bisa coba lagi. Terima kasih banyak Salwa ya yang mau diundang dan mau berbagi banyak cerita dan tips ya buat teman-teman. Jangan lupa didengerin lagi, pokoknya diulang-ulang aja karena emang enak ya suara Salwa ya. Tapi Wak, siapa tahu nih ada teman-teman atau The Kepo yang mau dengerin suara Salwa, jadikan contoh, atau mungkin mau hubungin Salwa buat minta tolong nge-VO-in acara atau kegiatan atau apapun itu, boleh di mana Wak? Oke, buat teman-teman semua jangan sungkan-sungkan nih, mungkin bisa aja cek langsung deh ke IG aku untuk melihat gimana sih, kalau ataupun penasaran dengan suara aku, langsung aja ke IG aku @salwaanggriani ya. Nanti jangan lupa di follow, silahkan tanya-tanya sebanyak-banyak mungkin, dijawab ya Wak kalau ada yang tanya. Nanti setelah ini Salwa males lagi ngejawab, jangan sampai ya. Jadi ditanya. Terima kasih banyak sekali lagi Salwa sudah mau diundang dan mau berbagi. Semoga bisa bermanfaat juga buat aku nih terutama, dan juga teman-teman The Kepo ya. Terima kasih banyak Salwa. Dan juga buat kamu The Kepo, jangan lupa untuk follow akun IG Winsi TV di @winsitv. Jangan lupa buat follow di sana, terus juga buat komen setiap postingan di sana. Jangan lupa mau kirim-kirim saran, boleh langsung di sana. Dan buat kamu jangan lupa untuk share sebanyak-banyaknya video Salwa ini ya ke teman-teman kamu, biar semuanya dapat ilmu juga dari Salwa. Terima kasih banyak, jangan lupa untuk subscribe. See you, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.